فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan jumlah alatilaha mahal minal i'rab. Yang sudah diambil berapa, Iqbal? Apa saja? Jumlah waqi'ah khabaran, terus yang kedua jumlah waqi'ah halan, wal jumlah waqi'ah maf'ulan bih. Ini yang ketiga. Taib. Kemudian perincian dari apa? Dari tempat-tempat yang suatu jumlah menduduki kedudukan sebagai maf'ulun bih. Nah, ada 4 perincian di situ. Nah, baru 3. Nah, baru 3 dari jenis jumlah allati laha mahallun minal i'rab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Warabi'ah. Ya, sudah belum? Terakhir sampai mana kalimat yang dibaca? Hah? Baik, sudah selesai toh? Nah, wan nadhar al-fikru fi halil mangdhuri fi, sudah kan? Sampai situ toh? Nah. Baik, warabi'ah min al-jumal allati laha mahallun min al-i'rab al-jumlatul mudhafu ilaiha wa mahalluha al-jarru fi'liyatan kanat aw ismiyah. Jumlah yang keempat yang memiliki kedudukan dalam i'rab adalah jumlah mudhaf ilaiha dan mahalnya jar, baik itu fi'liyah ataupun ismiyah. Fal ula nahwu qaulihi ta'ala hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Nah, hadza yaumu ini mudah. Nah, apa i'rabnya hadza, Kashfi? Nah, ha harfu tanbih, za ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yaumu khabar mubtada wa huwa mudhaf. Nah, yanfa'u fi'rab satu persatu dulu. Yanfa'u fi'il mudhari'. Nah, kemudian as-sadiqin apa? I'rabnya Zakaria. Yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Dipikir dulu, bukan ditebak-tebak tok. Ini pertama kali caranya, ini kondisinya mansub, marfu atau majrur. Nah, kemudian kalau sudah tahu itu mansub atau majrur atau marfu, baru ingat-ingat dari sekian marfu'at atau mansubat itu jenis mana. As-sadiqin mansub. Nah, yanfa'u as-sadiqin sidquhum.
Berarti maf'ulun bih. Sidquhum sebagai apa? Masih Zakaria. Yanfa'us shadiqina sidquhum. Sidquhum berarti sekarang apa dilihat dia marfu' atau mansub? Marfu'. Berarti marfu' setelah fi'il fa'il. Nah itu. Harus dilihat. Yanfa'us shadiqina sidquhum. Jumlah ini mudhaf fi mahalli apa? Jumlah ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Diidhafahkan ke mana? Badri? Yaum. Taib. Fa jumlatu yanfa'u shadiqina sidquhum fi mahalli jarrin bi idhafati yaumu ilaiha. Naam. Ya, jadi jelas ini. Qara'ana fi bil fathi ay fathi yaum. Hadha yauma ala al bina'i li idafatihi ila al jumlah. Wa qara'a al baqun bil raf'i ala al i'rab wa ala kullin huwa khabaru ismil isyarah. Dan yang masyhur qiraah yang lebih banyak yaitu dengan rafa, dan itu mudah bagi kita dengan rafa. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Wa tsaniyah nahwu qaulihi ta'ala. Tsaniyah maksudnya contoh untuk apa, Rifki? Yang berupa jumlah ismiyah. Tadi contoh untuk jatuh sebagai apa? Mudhafun ilaih yang berupa jumlah fi'liyah yanfa'us shadiqina sidquhum. Sekarang yang jatuh dalam bentuk jumlah ismiyah, dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih juga. Nahwu qaulihi ta'ala yauma hum barizun. Dan banyak dalam Al-Qur'an kita dapati yang seperti itu, ikhwan, setelah yaum jumlahnya mudhafun ilaih. Yauma hum barizun, fa jumlatu hum barizun minal mubtada wal khabar fi mahalli jarrin bi idhafati yauma ilaiha. Minal mubtada'i wal khabar, ya jumlah hum barizun. I'rabnya hum barizun bagaimana, Iqbal? Hum barizun. Diingat pada dhamir ini mana yang hakikat dhamirnya? Al-ha. Hum barizun ha dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada' mim lil jama' barizun khabarnya. Alamatnya wawu. Taib. Wal jumlah minal mubtada'i wal khabar fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mudhaf ke siapa? Mudhaf ke siapa? Ukasha. Yauma. Tayyib fi mahalli jarrin bi idhafati yauma ilaiha. Perhatikan catatan kaki, lam yata'arrad li i'rabi yaum wa fihi thalathatu a'arib. Al-Azhari ada menyinggung tentang i'rab dari yauma. Cuman karena inti dari kita kan jumlah setelah yauma yang fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Cuman kalau kita mau bertanya-tanya tentang apa i'rab yauma, di sana ada 3 cara i'rab. Ahaduha annahu badal aw atfu bayan. Tayyib min yauma fi qawlihi yaumat talaq. Yaumat talaq.
yaumahum barizun. Yang yaumat talaq al-waqi' maf'ulan tsaniyan li yunzir. Naam, wa maf'uluhu al-awwal mahdhufun ay liyunzirahum yaumat talaq. Kalau dalam Al-Qur'an bagaimana lafadznya Ismail? Liyunzira yaumat talaq yaumahum barizun. Ya kan? Liyunzira yaumat talaq, yunzira butuh dua maf'ul. Nam siapa yang diberi peringatan? Hum. Berarti apa? Ini maf'ul awal. Nah, untuk memberi peringatan kepada mereka tentang apa? Tentang hari kiamat, yaumat talaq. Liyunzirahum yaumat talaq. Berarti yaumat talaq na'am fi mahalli nasbin maf'ulun tsani liyunzir. Kemudian yaumahum barizun, yauma di sini apa? Badal atau atfu bayan dari apa? Yauma pada yaumat talaq. Dan ini mudah. Untuk i'rab ini yang pertama mudah. Tsaniha yang kedua annahu dzarfun liqaunihi la yakhfa. La yakhfa ay la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Tidak apa? Tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala dari mereka sedikit pun. Yaumahum barizun. Pada hari mereka apa? Nampak. Cuman untuk makna kedua ini ada sedikit kelemahan. Kenapa? Karena seakan-akan tidak tersembunyinya atas Allah tatkala mereka apa? Pada hari mereka dibangkitkan saja. Paham? Ini makna awal lebih kuat. Cuman secara i'rab boleh enggak? Boleh. Tsalitsuha annahu dzarfun lit-talaq. Liyunzira yaumat talaq yaumahum barizun. Ay liyunziran nasa yaumat talaqi yaumahum barizun. Naam. Jadi apa? Talaq itu kapan hari mereka bertemu? Hari mereka dikumpulkan semuanya, yaitu pada hari mereka semuanya dibangkitkan. Baik. Ini dari sisi i'rab semuanya bisa, cuman dari sisi kekuatan makna ikhwan, makna awal lebih bagus. Di i'rab sebagai apa? Badri? Yaumahum barizun, hum barizun, yauma. Naam, di i'rab sebagai badal atau atfu bayan untuk yaumat talaq. Tayyib. Wa dalilu ala anna yauma fihi ma mudhafun adamu tanwinihi. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya yauma itu mudhaf, yaitu tidak adanya tanwin pada yauma. Dan ini dalil yang qawi untuk menunjukkan bahwasanya jumlah setelah yauma itu mudhafun ilaih. Kenapa? Karena yauma tidak ditanwin. Tayyib. Qala wa kullu jumlatin waqa'at ba'da id aw idza aw haitsu aw lammal wujudiyah 'inda man qala bismiyatiha aw bainama aw baina fahiya fi mawdi'i khafdin bi idafatihinna ilaiha. Ini matannya yang masuk dalam kategori jumlah tayyib fi mahalli jarrin mudhafun ilaiha itu apa? Yaitu semua jumlah yang jatuh setelah id atau idza atau haitsu atau lamma al-wujudiyah bagi orang-orang yang mengatakan tentang keisimannya, tentang lamma. Berarti ada khilaf nanti. Atau jatuh setelah bainama atau baina, maka itu kedudukannya fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Baik. Sekarang kita baca syarahnya. Wa kadza kullu jumlatin waqa'at ba'da id ad-dalah 'ala al-madhi aw idza ad-dalah 'ala
mustaqbal. Naam, aw haitsu adalah 'alal makan. Makanya untuk id nama i'rabnya apa? Rifqi. Dzarfun lima madha minaz zaman. Sedangkan idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Taib. Atau setelah haitsu yang menunjukkan tempat. Haitsu adalah 'alal makan. Wala yudhafu min asma'il makan ilal jumali ghairuha. Tidak didhafahkan kepada isim-isim makan naam pada jumlah selain haitsu akhwan. Taib. Wa idhafatuha ilal jumlah lazimah. Pengidhafahannya kepada jumlah itu lazimah, berarti apa? Harus. Naam. Wa kadzalika id wa idza qala ar-radhi. Naam. Taib. Wa nadura idhafatu haitsu ilal mufrad. Ya, dan merupakan perkara yang nadir, yaitu yang sangat jarang. Dan nadir la hukmalah, tidak dijadikan hukum karena menyelisihi naam penggunaan yang umum. Taib. Idhofah haitsu kepada mufrad. Karena apa? Kelazimannya haitsu itu harus diidhofahkan kepada apa? Kepada apa tadi? Zakaria. Haitsu harus diidhofahkan kepada jumlah. Nah, demikian pula id dan idza. Nah, ini harus diidhofahkan kepada jumlah. Dan untuk haitsu datang secara nadir, secara sangat sedikit, dia diidhofahkan kepada mufrad. Berarti mufrad yang dimaksud di sini apa, Iqbal? Ya, bukan jumlah atau syibhu jumlah berarti. Naam. Taib. Wa nad'anuhum haitsul huba ba'da darbihim. Perhatikan, haitsu al-huba. Didhafahkannya al-huba kepada haitsu, ini nadir. Taib. Kemudian wa qaulul akhar amatara haitsu nab Suhailin tali'a. Haitsu Suhailin. Taib. Didhafahkan Suhail kepada haitsu dan dia mufrad. Nah, maka yang nadir ini tidak perlu terlalu kita perhatikan karena memang la hukmalah, tidak ada hukum atasnya. Jadi hukum yang umum untuk haitsu yang kita katakan haitsu apa? Mulazim apa? Liidhafatiha ilal jumlah. Senantiasa idhafahnya kepada jumlah. Demikian pula id dan idza. Kemudian lama al-wujudiyah. Lama al-wujudiyah untuk mengeluarkan apa? Akhrajal jazimah allati bimakna lam. Ini dalam pembahasan jawazim. Untuk mengeluarkan lama yang jazimah yang semakna dengan lam. Ketika dalam jurumiyah wal jawazimu asyaratun. Nah, apa? Wal jawazim berapa? Samaniyata asyar. Naam, lam, kemudian apa? Lamma, wa alammah. Cuman apa? Penghitungannya itu kan dalam jurumiyah penghitungan yang tidak disepakati. Naam, sehingga dikurangi naam, alam dan alammah. Nah, lam pada pembahasan jawazim
Nah, atau lamma dalam pembahasan itu namanya lamma jazimah. Ini bukan pembahasan kita. Karena sekarang lamma al-wujudiyah. Kemudian wal istitnaiyah allati bimana illa, keluar darinya lamma al-istitnaiyah. Nah, yang maknanya illah. Li'annahuma harfan la yumkinu idhafatuha, karena keduanya adalah huruf yang tidak mungkin untuk diidhafahkan. Kenapa? Indah ya Ismail. Enggak ada kipas ya. Kenapa? Kenapa dikatakan di sini li'annahuma harfan la yumkinu idhafatuha? Dhaifah. Jawabannya simpel aja. Kenapa? Karena apa kasih? Karena idhafah kan isim. Ya, idhafah itu pada isim. Idhafah itu pada isim. Yang pertama harus isim. Kemudian keduanya boleh berupa apa? Berupa mufrad atau apa? Jumlah. Tapi yang kedua juga harus dihukumi seperti isim. Paham? Ketika dia jumlah maka dia pun dihukumi seperti isim di situ. Nah. Baik. Aulama al-wujudiyah adalah ala wujudi syai'in li wujudi ghairi. Yaitu lama wujudiyah maksudnya itu lama yang menunjukkan adanya sesuatu dengan adanya yang lain. Indaman qala bismiyatiha, di sisi orang yang mengatakan tentang keisiman lama yang seperti ini. Siapa dia? Wa huwa Abu Bakar Ibn Sarraj. Naam. Wa tabi'ahu Abu Ali Al-Farisi. Wa tabi'ahuma Abu Al-Fatah Ibn Jinni. Naam. Ibnu Jinni ini yang kisahnya dulu sangat apa? Sangat ngefans sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Cuman ketika ketemu, nah kemudian ada perbincangan dan Syekhul Islam mengatakan, saya tahu kesalahan Sibawayh sekian-sekian, 80 atau berapa disebutkan. Nah, Ibnu Jinni mengagumi Sibawayh, termasuk yang apa? Yang sangat mengagumi Sibawayh. Kalau Sibawayh dikritiki demikian, langsung akhirnya apa? Setelah itu meninggalkan Syekhul Islam. Nah, saya tidak terima Sibawayh dikatakan salah sekian-sekian oleh Ibnu Taimiyah. Syahidnya akhwan, Syekhul Islam juga tersohor di masanya dengan apa? Dengan nahwu yang kuat, lughah yang luar biasa. Bahkan sebagian ada yang mengumpulkan bahas tarjihat dari Syekhul Islam dalam bidang lughah, dalam bidang bahasa. Makanya gelar Syekhul Islam memang tidak sembarangan diberikan, karena memang beliau menguasai berbagai macam cabang ilmu din, juga tidak hanya teori tapi juga praktek, bagaimana beliau memimpin jihad. Dan seterusnya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Juga dakwah. Nah, beliau bukan seorang ulama yang hanya sekedar ngarang saja, bahkan kebanyakan karangannya kan memang untuk fatwa. Sehingga memang betul-betul terjun di medan. Bukan seorang alim yang hanya berada di belakang kitab-kitab saja. Makanya kemarin nasihat bagus dari seorang mudarris nahwu juga, Abu Sa'id Al-Hadrami. Dia banyak mentahqiq kitab-kitab nahwu. Nah, di antara nasihatnya untuk apa seorang ijtihad, untuk apa? Untuk pengajaran, untuk mengajari manusia walaupun yang belajar cuma satu orang.
Yang penting betul-betul mau belajar. Nah, kenapa? Karena di zaman ini akhwan, hampir-hampir tentang masalah taklif, masalah mengarang, karang-mengarang itu tidaklah menunjukkan keilmuan seseorang. Tapi kebaikan yang besar ada pada pengajaran secara langsung kepada manusia. Ya memang ini hak. Sekarang ikhwan, orang baru belajar kemarin, apalagi baru mengaku mengenal salaf, sudah bisa apa? Sudah bisa nyusun tulisan. Walaupun hasil apa? Hasil copy paste. Copy paste sana. Walaupun dia tidak bisa bahasa Arab, seakan-akan bisa menerjemahkan, tinggal copy dari sana, copy dari sini disusun. Apalagi orang yang pintar bahasa Indonesia, nah keluar kayak tulisan karangan. Demikian pula bahkan dalam bahasa Arab lebih mudah lagi. Menulis dalam bahasa Arab, orang yang punya bahasa Arab akhwan, lebih mudah lagi sekarang nyusun kitab. Kenapa? Karena Maktabah Syamilah semuanya apa? Bahasa Arab. Maktabah Syamilah yang penting orang punya apa? Punya dasar-dasar untuk memahami kalam. Sedikit punya pembahasan ilmu hadis, sedikit punya pembahasan ilmu usul. Kemudian mencari kalam para a'immah. Kemudian dia apa? Copy, kumpulkan. Nah, sehingga tidak menunjukkan kedalaman ilmu pengarangnya, penyusunnya. Berbeda dengan pada masa dulu. Masa dulu para a'immah terjun mengarang memang itu dari perasan upaya mereka dalam belajar. Nah, berbeda dengan sekarang. Tapi barokahnya juga berbeda dengan tulisan-tulisan para a'immah terdahulu. Maka di antara hal yang penting untuk digencarkan ya sisi ta'lim. Nah, cuma ta'lim memang tadi butuh dari dua pihak. Nah, keseriusan dari yang belajar untuk betul-betul belajar. Nah, dan juga apa? Juga usaha dari yang mengajari. Kapan saja salah satu dari dua ini tidak seimbang ya nggak akan terjadi. Nah kita lanjut. Wa tabi'ahuma Abul Fatah Ibnu Jinni. Wa tabi'ahum jama'atun za'amu annaha dzarfun bima'na hin. Jadi kalau itu dzarf berarti dia isim, ya kan? Tayyib berarti dia isim. Wa qala Ibnu Malik dzarfun bima'na id wastahsanahul musannif fil Mughni. Kemudian Ibnu Malik yang juga berarti menganggap lammal wujudiyah ini isim, yaitu dia mengatakan dzarf dengan makna id, bukan dengan makna in tapi dengan makna id. Dan ini disetujui oleh musannif. Siapa musannif yang dimaksud? Siapa musannif yang dimaksud di sini? Hadzifah. Wastahsanahul musannif fil Mughni. Al-Mughni karangan siapa? Ibnu Hisham. Tayyib, musannif maksudnya pengarang matan. Pengarang matan Ibnu Hisham, Qawaid I'rab. Syarahnya Muwasilut Thullab, ini siapa? Al-Azhari. Tayyib, sehingga ketika syarih mengatakan al-musannif yang dimaksud adalah Ibnu Hisham. Tayyib, perhatikan catatan kaki. Wa wajhu istihsani dzalika li'annaha tusyariku id fi amrayn. Sisi dianggapnya bagus berkata Ibnu Malik bahwasanya lammal wujudiyah itu tayyib menyekutui dikatakan apa bermakna id karena apa? Karena menyekutui id pada dua perkara, yaitu sama dengan id. Sama dengan id pada dua perkara. Yang pertama mulazamatuha lil idhafah ilal jumalil madawiyah. Ketika diidhafahkan pada jumlah ikhwan, dia senantiasa diidhafahkan kepada jumlah madhi. Sedangkan id telah kita lewati apa dia dzarfun lima madha
minaz zaman. Taib. Yang kedua, kaunuha bimakna al-madhi. Kondisi lamma itu bermakna madhi, sama dengan id. Bi khilafi hin fihima, berbeda dengan hin pada kedua perkara tadi. Fa innaha tudhafu lil jumlati walil mufrati aidha wa ma'naha mutlaquz zaman. Karena hin itu diidhafahkan pada jumlah dan juga kepada mufrad. Sedangkan id dan idza boleh tidak diidhafahkan pada mufrad? Kashfi? Tidak boleh. Nah, karena mulazim ya liidhafah ilal jumal. Taib. Dan maknanya pun hin itu bermakna mutlaquz zaman. Berarti apa yang dipilih oleh Ibnu Malik lebih kuat, yaitu bahwasanya lammal wujudiyah dia isim. Isim yaitu dzaraf bermakna id. Kenapa? Karena yang pertama senantiasa diidhafahkan pada jumlah madawiyah bermakna madhi jumlahnya. Yang kedua maknanya madhi. Makna dari id itu bermakna makna dari lammal wujudiyah bermakna madhi. Contoh-contoh nanti akan diakhirkan, akhwan. Kemudian au baina bi ziyadatil mim fil ula, yaitu bainama wa hadfiha fi thaniyah baina. Fahiya ay al jumlah al waqi'ah ba'da hadhil madhkurati fi mawdhi'i khafdin bi idafatihinna ay idafati hadhil madhkurat ilaiha. Maka jumlah yang jatuh setelah kata-kata yang disebutkan ini apa saja? Ukasyah? Id, idza, haitsu, lamal wujudiyah, bainama dan baina. Berapa? Berapa? 6. Tayyib, 6 kata. Tayyib, 6 kata. Maka jumlah yang jatuh setelah 6 kata ini, akhwan, fi maudhi'i khafdin. Tayyib fi maudhi'i jar. Mudhafun ilaih kita katakan. Sekarang contoh satu persatunya. Misalu id qauluhu ta'ala wadhkuru id antum qalilun. Wadhkuru id antum qalilun. Tayyib, ingatlah tatkala kalian itu sedikit jumlahnya. Itu yang disuruh mengingat-ingat itu yang telah lampau atau yang mau datang, Zakaria? Ya telah lampau tentunya. Makanya ini kita katakan dzarfun lima madha minaz zaman. Tatkala. Tatkala itu kan sesuatu yang telah lewat. Id kuntum qalilan fatudhafu lil jumlataini kama mathalna. Taib. Maka diidhafahkan kepada dua jumlah sebagaimana kami contohkan. Maksudnya lil jumlatain, jumlah ismiyah maupun fi'liyah, akhwan. Id kuntum qalilan ini jumlah apa? Fi'liyah. Fi'ilnya mana? Kana. Tayyib. Kana. Untuk mengetahui jumlah ismiyah atau fi'liyah dilihat kembali. Kemarin di awal-awal coba apakah dilihat dari aslinya? Karena kemasukan kana itu mesti masuknya jumlah kana masuk pada jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Masuknya pada mubtada dan khabar. Untuk menentukan jumlah ini kuntum qalilan itu dilihat dari aslinya atau dilihat dari setelah ada kananya? Coba di mana? Kayaknya kita lewat ini, pernah? Lah ya di mana itu?
Zahir pada halnya, hal sekarang apa? Dia jumlah fi'liyah karena diawali dengan apa? Naam, kana fi'il. Coba untuk cek di mana? Taib. Nah, jelas di sini akhwan, nah, dua contoh didatangkan. Nah, kalau id kuntum qalilan untuk contoh apa? Yang jumlah apa? Zakaria. Jumlah fi'liyah yang diidhafahkan pada id. Kemudian yang pertama wadhkuru id antum qalilun. Antum qalilun ini jelas jumlah ismiyah. Diidhafahkan pada id. Fatudhafu lil jumlataini kama mathalna. Diidhafahkan pada dua jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah sebagaimana telah kami contohkan. Taib. Wa mithalu idza wa takhtassu bil jumlatil fi'liyah 'alal asah. Idza ini khusus untuk jumlah fi'liyah. Berarti diingat kalau id untuk dua-duanya. Maka ketika kita ketemu dalam Al-Qur'an jangan bingung lagi. Setelahnya jumlah fi mahalli apa? Jarrin mudhafun ilaih. Nah, sedangkan idza ini khusus untuk jumlah fi'liyah. Nah, taib. Menurut pendapat yang lebih sahih menunjukkan adanya khilaf. Taib. Wa takhtassu bil jumlatil fi'liyah ay allati fi'luha madin katsiran aw mudhari'in qalilan. Fi'luha madin katsiran aw mudhari'un qalilan. Taib. Jadi fi'ilnya madhi tapi idza ini dzarfun lima yustaqbal. Nah, maknanya mustaqbal ikhwan. Walaupun pada jumlah yang ditafakkan setelahnya dengan fi'il madhi itu lebih banyak dan bisa dengan fi'il mudhari' itu sedikit. Faqad ijtama'a fi qawlihi wan nafsu raghibatun in raghabtah idza raghabtaha. Nah, wa idza taruddu ala qalilin taqna'u. Wa idza turaddu. Nah, wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ini bait jika padanya hikmah ikhwan wan nafsu raghibatun in raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Jiwa itu raghibah yaitu suka. Nah, pada hal-hal yang apa? Hal-hal yang lebih jika engkau dorong untuk itu. Tapi jika dikembalikan pada yang sedikit bisa apa? Qanaah. Nah, jadi tergantung kita ikhwan. Nah, mengarahkan jiwa ini kemana. Kalau memang diarahkan pada kekurangan terus, dia akan miskin terus. Inginnya menambah dari halal duniawi. Tapi kalau dikembalikan pada sesuatu yang sedikit disyukuri, maka dia akan bisa qanaah. Di sini iraghabtaha. Naam, jumlah setelahnya apa? Fi'ilnya madhi. Kemudian wa idza turaddu ila qalilin setelahnya fi'il mudhari'. Alal asah pendapat yang lebih sahih wa huwa madhhabu jumhuril basriyin wa muqabiluhu madhhaba ilaihi al-akhfash wal kufiyyun fa innahum jawazu dukhula idza 'alal jumalil ismiyah. Siapa yang membolehkan masuknya idza pada jumlah ismiyah? Badri? Nah, kufiyyun. Tayyib. Demikian pula akhfash. Adapun pendapat yang dipilih Azhari adalah pendapat jumhurul basriyin. Nah, masuk pada khusus jumlah fi'liyah. Nah, qala Ibnu Malik fi syarh Tahsil wa bi qaulil akhfash aqul. Berarti Ibnu Malik berpendapat apa? Nah, Rifqi berpendapat kufiyin. Di sini termasuk apa? Salah satu hal di mana Ibnu Malik condong kepada pendapat kufiyin, akhwan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, berarti apa? Jika sesuatu kan jika itu kan menentukan sesuatu yang akan datang.
dan sesuatu yang akan datang masih menggantung dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dua contoh ini dulu terkait apa? Id dan idza. Nah, dalam cara mengirabnya mereka berdua ini akhwan, nah, tidak apa? Tidak dia beramal pada yang setelahnya, berarti beramal apa? Menjarkan, karena dia mulazim lil idhofah. Nah, setelah id jumlahnya apa? Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Demikian pula setelah idza, nah berarti jumlah jaa nasrullahi wal fath ini fi mahalli jarin mudhafun ila idza. Dan mudah setelah idza berarti di i'rab sendiri-sendiri. Jaa biasa nasrullah sebagai fa'ilnya, wal fath na ma'tuf. Kemudian baru jumlah jaa nasrullah di i'rab sebagai apa? Sebagai jumlah fi mahalli jarin. Nah, naktafi bihadza walhamdulillah.